Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Islamuddin Hermanto. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sebuah harapan kepada bapak-bapak yang mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin. Mengingat sekarang ini kita memasuki masa-masa persiapan untuk memilih pemimpin, baik itu di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Ya, jadi begini. Hasil dari diskusi-diskusi kami masyarakat bawah ini kepada beberapa teman-teman di beberapa tempat, saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa pemilihan ini tentu juga bersama dengan sebuah komitmen, ya, tentu akan menghasilkan juga sebuah komitmen, dan lebih daripada itu juga akan menghasilkan akibat, ya, akan melahirkan akibat, ya, dari pengalaman-pengalaman kita yang telah lalu-lalu, bahwa salah satu akibat dari pemilihan ini adalah akan terjadinya keretakan hubungan silaturahim antara masyarakat, antara warga, ya, handai taulan. Olehnya itu kita para masyarakat ini akan memilih tentu dengan konsekuensi, ya, tentu dengan akibat-akibat tersebut, ya, karena boleh jadi, ya, calon pemimpin yang kita pilih akan berbeda dengan calon pemimpin yang akan dipilih oleh keluarga kita, teman kita, saudara kita, kerabat kita, bahkan masyarakat yang ada di sekitaran kita. Tidak menutup kemungkinan dengan perbedaan ini akan mengakibatkan sebuah gesekan, ya, sebuah sebuah keharmonisan yang akan terkikis, ya, seperti itu. Olehnya itu, saya sebagai pribadi sebelumnya mohon maaf, ini bahasa ya mungkin kurang kurang indah untuk didengar, ya, karena maklum memang kami adalah masyarakat yang tidak terlalu mengenyam pendidikan, sehingga bahasa-bahasa yang nantinya akan terucap mungkin tidak tersusun dari kosakata yang indah, yang nyaman, yang menyejukkan telinga, ya, kita semua, apalagi mungkin para kandidat-kandidat yang sebentar akan berkompetisi. Jadi begini, harapan kami bahwa sebaiknya para kandidat ini sebelum melangkah lebih jauh harusnya mengukur diri dulu, ya, mengukur diri dulu. Atau kata pepatah orang kampung yang mengatakan mengukur baju pada badan sendiri, ya. Maksudnya, apakah kriteria sebagai pemimpin itu sudah ada pada diri kita, ya. Apakah garis-garis besar seorang pemimpin ada pada kita? Pertama, mencintai rakyatnya. Kemudian yang kedua, menjadi pengayom. Yang ketiga, ya, menjadi pembela. Ketika berada di tengah-tengah masyarakatnya, dia menjadi
penyejuk, pemberi solusi, atau justru sebaliknya dengan beradanya dia di kompetisi ini justru menjadi biang terjadinya perpecahan, terjadinya ketidaknyamanan antara warga dengan warga yang lain, dengan masyarakat yang lain. Ini mesti diketahui dulu. Jadi kriteria-kriteria mendasar seperti ini mestinya ada, diukur-ukur dulu, mestinya ada. Jangan sampai keberadaan kita di dalam kompetisi ini hanya ambisi, ingin menang semata, hanya karena ambisi, kita ingin menjadi penguasa, ingin menjadi pejabat, ingin menjadi pemimpin tanpa menghiraukan kriteria-kriteria tadi itu. Apakah pribadi kita ini sudah terbangun di atas pribadi-pribadi yang memang diajarkan dalam agama kita, atau mungkin juga yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau ketika dikritik, bagaimana beliau ketika diberikan masukan-masukan, bagaimana beliau mengambil tindakan ketika beliau ingin menyampaikan sebuah keputusan, bagaimana beliau memperhatikan keberagaman penduduk Mekah pada waktu itu, dan juga bagaimana sikap beliau ketika menjadi pemimpin di kampung orang, yaitu di Madinah pada waktu itu, yang menjadi kampung yang asing bagi para sahabat-sahabat yang ikut hijrah bersama dengan beliau. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya. Saya pribadi bukan mengajari, karena itu tadi keterbatasan ilmu saya sebagai orang yang tidak berpendidikan terlalu tinggi, hanya sekedar pernah bersekolah saja. Tentu saja keterbatasan bahasa saya yang kurang indah itu, sekali lagi saya mohon maaf. Tetapi kenapa ini saya sampaikan? Karena apakah kita tidak kasihan dengan apakah kita tidak prihatin dengan masyarakat kita setelah terjadinya kompetisi nanti ini, terjadinya pesta demokrasi nanti ini, sebagaimana pengalaman-pengalaman yang lalu-lalu, bahwa satu dengan yang lainnya ada yang tidak bertegur sapa, satu dengan yang lainnya silaturahimnya terputus, persaudaraannya terganggu, keakrabannya terganggu, dan seterusnya dan seterusnya. Dan setelah demikian, para kandidat-kandidat kita ini yang tadinya kita dukung, tadinya kita memberikan support kepada beliau, justru tidak lagi memperhatikan keadaan-keadaan seperti ini di bawah. Tidak lagi menjadi catatan-catatan untuk mereka perbaiki. Mereka datang kembali bersilaturahim, yang mana silaturahim sebelumnya, sebelum pencoblosan itu, setiap saat, setiap ada kesempatan, bahkan kalau tidak sempat bertemu muka lewat telepon, lewat via media-media sosial, menyapa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, kenapa itu tidak dilakukan kembali setelah terjadinya pesta demokrasi itu? Karena pasti, dan ini adalah sebuah kepastian bahwa di antara para kandidat-kandidat kita ini pasti ada yang tidak terpilih, dan yang tidak terpilih itu berbesar jiwalah untuk kembali memperbaiki, merukunkan kembali warga-warga kita, masyarakat kita. Kita rekatkan kembali. Jadi satu mungkin pesan saya kepada bapak-bapak yang terhormat yang mempersiapkan dirinya untuk menjadi calon-calon pemimpin, baik di level kabupaten maupun di level provinsi, bahwa marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang berjiwa besar, siap menerima kemenangan tapi juga siap menerima kekalahan. Oke, cukup demikian, sekian, dan demikian apa yang menjadi unek-unek dan harapan kami. Mohon maaf apa yang telah saya sampaikan ketika kita
merasa tidak nyaman dengan ucapan-ucapan saya ini, karena ini adalah harapan, ya, harapan kami sebagai masyarakat kecil, rakyat di bawah, ya, harapan menginginkan agar perubahan memang sangat diinginkan, tetapi silaturahim, keharmonisan, ya, sesama warga juga, ya, tidak kalah pentingnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.